Perjalanan ini kami awali dari hiruk-pikuk kota Bandung. Perlahan, roda kendaraan membawa kami menjauh dari keramaian, menuju kampung halaman di Garut Selaan. Tempat kenangan dan ketenangan seolah selalu menunggu untuk pulang. Kami memilih jalur Ciwidey. Hamparan kebun teh menyambut di kiri dan kanan jalan. Hijau yang menenangkan mata, udara sejuk yang membuat nafas terasa lebih panjang. Di jalan yang berkelok, kami tak terburu-buru. Ciwidey lebih dulu menyambut kami dengan hamparan kebun teh yang luas. Daun-daun hijau tersusun rapi sejauh mata memandang, seolah alam sedang merapikan dirinya sendiri untuk dipamerkan. Jalan berkelok membelah kebun teh, membuat motor kami melambat tanpa diminta. Udara dingin pegunungan sangat terasa dingin, segar, bersih, dan menenangkan. Di sini, suara klakson tergantikan oleh desir angin, dan pikiran yang semula penuh perlahan menjadi ringan. Sesekali kami berhenti, bukan karena lelah, melainkan karena mata dan hati belum siap untuk segera pergi. Dari kejauhan, para pemetik teh tampak kecil di antara hamparan hijau, namun begitu berarti dalam menjaga kehidupan yang terus berputar. Di tempat ini, kami belajar bahwa keindahan sering lahir dari kesabaran dan rutinitas yang sederhana. Kami berdiri sejenak di pinggir jalan, menghirup udara dalam-dalam, merasakan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Di salah satu tikungan, sebuah warung kecil berdiri sederhana. Kami singgah, duduk di bangku kayu, menyesap minuman hangat sambil memandangi kebun teh yang tak ada habisnya. Obrolan ringan, tawa kecil, dan pemandangan hijau menjadi bekal sebelum perjalanan dilanjutkan. Dari Ciwidey, kami belajar satu hal, bahwa perjalanan bukan soal cepat sampai tujuan, tetapi tentang bagaimana menikmati setiap ruas jalan yang dilewati. Dan di antara kebun teh inilah, kami merasa perjalanan baru saja benar-benar dimulai. Sesekali berhenti di warung kecil di pinggir jalan, sekedar menyeruput minuman hangat dan melepas lelah, sambil menikmati waktu yang berjalan pelan.
Perjalanan berlanjut melewati jalan menurun yang terjal, diapit pepohonan tinggi yang menjulang sunyi. Anehnya, rasa lelah tak juga datang. Mata dan hati terus dimanjakan oleh pemandangan. Di tengah hutan, kami menemukan air terjun kecil di pinggir jalan. Kami berhenti sejenak, membasuh muka, merasakan segarnya air alami. Seolah alam mengajak kami untuk berhenti dan menyapa. Tak jauh dari sana, air terjun lain menyambut dengan keindahannya. Airnya jatuh begitu dekat dengan jalan. Cipratannya bahkan mencapai aspal. Di tempat ini, kami berlama-lama, duduk diam, menatap alam, tadabur tanpa kata, tentang betapa kecilnya manusia di hadapan ciptaannya. Hari perlahan merangkak naik, matahari semakin tinggi, dan perjalanan masih panjang. Kami pun melanjutkan langkah, meninggalkan gemericik air yang perlahan kembali menyatu dengan sunyi hutan. Tak jauh dari sana, sebuah warung kecil kembali menjadi tempat singgah. Sederhana, tanpa nama, namun terasa begitu berarti di tengah perjalanan. Kami berhenti sejenak, membeli kelapa muda, meneguk kesegarannya di bawah teduh pepohonan, melepas dahaga, mengisi tenaga, sambil tersenyum pada perjalanan yang terus mengalir. Dari tempat kecil inilah, kami kembali melaju, membiarkan jalan membawa kami menuju tempat tujuan. Setibanya di Garut Selatan, kami tak langsung menuju pantai-pantai yang sudah terkenal. Santolo, Sayang Helang, Karangpapak, Ranca Buaya. Semuanya indah, namun terlalu ramai bagi hati yang sedang mencari sunyi. Kami memilih jalan berbeda, menyusuri pantai demi pantai yang jarang dikunjungi, melewati kebun jagung dan jalan kecil yang sepi. Meski beberapa kali harus berbalik arah karena belum menemukan yang cocok. Hingga akhirnya kami tiba di sebuah pantai yang terasa berbeda. Sunyi, sepi, luas. Pasir putih membentang tanpa suara manusia. Pantai ini bernama Pantai Gunung Geder. Pantai yang indah namun belum terurus. Hanya ada 3 villa kosong berdiri diam. Dan sayangnya, sampah masih terlihat di bibir pantai. Keindahan dan luka seolah berdampingan di sini.
Namun justru di tempat inilah kami menemukan makna perjalanan. Tentang mencari sunyi, tentang keindahan yang belum banyak tersentuh, dan tentang harapan agar alam tetap dijaga sebelum benar-benar kehilangan suaranya. Pantai ini mengajarkan kami satu hal penting, bahwa alam selalu memberi tanpa meminta. Namun, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga. Perjalanan ini bukan soal seberapa jauh kami melangkah, melainkan seberapa dalam kami belajar menghargai. Karena keindahan sejati bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk diwariskan.